semata-mata, dengan tidak lupa dorongan dan tekad dari Bapak Bupati yang lama, Bapak Abdul Hadi, sehingga akhirnya terwujudlah bangunan yang katakanlah cukup baik, untuk tidak dikatakan megah ini. Tetapi diam-diam kami, pimpinan yayasan Takmirul Masjid Baitul Amin, selama ini menahan duka nestapa, menahan keprihatinan, oleh karena ternyata di dalam pelaksanaan masih ada sisa yang harus kami pikul, beban yang harus kita tunaikan, yaitu dalam jumlah yang tidak kecil, sebanyak 75 juta rupiah. Kami terus terang saja sudah menyadari bahwa bantuan masyarakat, terutama masyarakat desa, cukup besar dan cukup berat. Sungguh pun kami percaya bahwa sumbangan masyarakat terhadap pendirian bangunan yang megah ini dilandasi oleh tekad dan niat semata-mata untuk membesarkan syiar agama Allah, dilandasi oleh kesadaran untuk ikut bergotong royong menegakkan satu bangunan yang sekaligus merupakan monumen, merupakan tugu yang melambangkan kegotong royongan segenap golongan, terutama sebagai lambang dari kerjasamanya para ulama dan umara. Kami memang mempunyai niat yang baik untuk membuktikan kepada generasi-generasi yang akan datang bahwa kami, bapak-bapak ini, ingin mewariskan nilai-nilai yang harus diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang, yaitu nilai adanya rasa tanggung jawab bersama, nilai rasa kegotong royongan, nilai rasa kekeluargaan, terutama nilai kerjasamanya umara dan ulama. Oleh karena itu, setelah kami menyadari masyarakat yang telah memberikan sumbangan dengan penuh keikhlasan, yang di dalam situasi seperti sekarang cukup berat, maka kami dalam memecahkan sisa beban 75 juta ini merasa kehilangan jalan, merasa kebuntot. Karena itulah mudah-mudahan seperti hati Nabi Muhammad SAW yang ketika akan melakukan Isra Mi'raj dioperasi, dibedel dadanya. Mudah-mudahan seperti itu pula lah perasaan dan dada kami merasa dibedel oleh Bapak Sukono sebagai bupati yang telah mengisi harapan-harapan dan keyakinan. Kalau Nabi dibekali oleh Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj dengan bekal iman, Islam,
ilmu dan hikmah, maka kami memohon dan mengharap mudah-mudahan dengan keterangan Bapak Bupati tadi yang menyatakan bahwa tentang sisa beban 75 juta tidak akan dibebankan lagi kepada masyarakat, tetapi akan ditanggung dengan melewati tanggung jawab atau tanggungan dari pemerintah daerah Jember. Ini benar-benar merupakan hadiah Isra yang paling besar kami rasakan. Mudah-mudahanlah semuanya itu akan mendapat sambutan di hati seluruh masyarakat, terutama masyarakat umat muslimin. Para hadirin sekalian yang kami hormati, pada malam ini, malam di mana kita menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj yang kami sengaja mengundang pertama unsur pemerintah, komponen pemerintah daerah, sipil dan militer, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Kedua, unsur ulama-ulama. Ketiga, unsur imam-imam, khatib-khatib seluruh masjid-masjid di Jember. Empat, para jamaah haji, terutama yang baru datang. Dan kelima, seluruh masyarakat. Kami sengaja mengadakan ini sebagai juga di samping merupakan forum perkenalan, forum penampilan wajah dari Bapak Supono sebagai kepala daerah, sebagai bupati yang baru di Jember ini. Di samping itu juga suatu penampilan bahwa insya Allah Yayasan Takmirul Masjid Al-Baitul Amin ini yang menurut beliau Bapak Bupati tadi sebentar lagi wewenang dan tanggung jawab segera akan diserah terimakan kepada yayasan sepenuhnya. Ini sebagai satu harapan dari kami pimpinan yayasan untuk mendapat dukungan dan mendapat support dari seluruh masyarakat Islam di Jember khususnya dan masyarakat Jember pada umumnya. Sehingga masjid ini di samping sebagai pusat ibadah juga kita harapkan akan menjadi lambang dari kerjasama, lambang dari kekeluargaan besar di kalangan masyarakat Jember ini. Dan di samping itu kita harapkan masjid ini merupakan pusat atau pendorong daripada kegiatan-kegiatan kebudayaan Islam. Para hadirin sekalian yang kami hormati, kami telah bertekad untuk menjadikan masjid ini
sebagai pusat kegiatan dari ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi seluruh golongan, seluruh masyarakat. Dan memang pada malam ini para hadirin, Isra Mi'raj di samping cerita dan kisahnya, di samping isi kandungannya yang banyak, ada satu yang harus ditandai, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar sebagai peristiwa yang ajaib, yang aneh, yang super natural, yang tidak terjangkau oleh ukuran-ukuran manusiawi, sehingga kadang-kadang Isra Mi'raj merupakan dongengan seperti dongengan 1001 malam. Isra Mi'raj bukan hanya dimaksudkan sebagai peristiwa mukjizat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan manusia, untuk menyadarkan kita bahwa setinggi-tinggi yang dicapai oleh manusia masih ada faktor yang lain, masih ada sesuatu dengan tanda kutip yang menentukan alam semesta ini. Sejak kelahiran Bapak manusia sendiri, yang lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Sejak peristiwa kelahiran seorang nabi besar yang bernama Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak. Sejak peristiwa 7 pemuda yang di dalam Quran dikatakan tertidur 300 tahun, yang dikenal dengan nama Ashabul Kahfi. Ini kisah purba di mana orang tidur selama 3 abad dalam keadaan utuh, dagingnya, kondisi badannya, fisiknya sepenuhnya utuh. Padahal dia dilanda oleh peredaran zaman cukup lama, 300 tahun. Sejak peristiwa-peristiwa itu, memang tujuan utama untuk menyadarkan manusia bahwa di samping hukum yang disebut hukum bumi, di samping hukum alam, di samping hukum sebab dan akibat, masih ada lagi hukum yang paling tinggi, yaitu hukum kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ini. Allah bisa menciptakan hal-hal yang di luar hukum-hukum yang berlaku di bumi ini. Bahwa Allah mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Inilah mukjizat. Seperti juga mukjizat yang paling besar yang terakhir, yang diciptakan oleh Allah, sengaja ditinggalkan oleh untuk seluruh zaman,
yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi sahibul Isra wal Mi'raj. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat yang berupa Al-Qur'anul Karim. Kitab suci Al-Quran ini sendiri merupakan mukjizat, malahan mukjizat lebih besar dari mukjizat Isra Mi'raj. Sudah 14 abad Al-Quran ternyata dapat mempertahankan keasliannya, keotentikannya, nilainya. Maaf. Dan tantangan yang dicantumkan dengan huruf besar di dalam Al-Quran. Hei mereka manusia, hei mereka pujangga-pujangga bahasa, hei mereka pencipta-pencipta kesusastraan, cobalah bikin semacam Al-Quran. Jangan 30 juz, jangan seluruh Quran, satu surat saja seperti Al-Quran, baik bahasanya maupun isi kandungannya maupun sistematikanya dalam penuturan dan penguraiannya. Cobalah ciptakan, panggillah seluruh pujangga dimanapun mereka berada. Tantangan ini sudah berjalan 14 abad. Tapi sampai hari ini ternyata tantangan itu tidak pernah terjawab. Memang Al-Quran merupakan mukjizat. Berilah kesempatan Al-Quran itu berjalan. Bukakanlah jalan dan pintu untuk Al-Quran. Dia akan memancarkan sinarnya sendiri. Dia akan memancarkan ajaran-ajarannya yang memang oleh Allah dititipkan kepada Al-Quran, yang dibawa dan diemban oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tugas ini terpikul dan harus diteruskan dari generasi ke generasi sampai generasi sekarang dan generasi yang akan datang, yaitu amanat, tugas, mission untuk menciptakan rahmatan lil alamin, kesejahteraan untuk manusia semuanya. Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, tugasnya bukan sekedar memperbaiki satu generasi atau satu bangsa, satu kelompok, tetapi tugas utamanya, mission sakrenya ialah menciptakan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia tanpa melihat agamanya, tanpa melihat bangsanya, tanpa melihat negaranya. Memang Al-Quran, memang Nabi Muhammad, memang Islam dilahirkan ke dunia ini sebagai testamen, sebagai amanat terakhir dari Allah, sebagai amanat yang terakhir dari langit untuk bumi, sebagai konsepsi, sebagai resep, sebagai jalan keluar untuk kesejahteraan, ketentraman dan kebahagiaan seluruh umat manusia. Para hadirin sekalian,
Dari sudut inilah maka Isra Mi'raj seperti pernah kami singgung dalam peringatan Isra tahun yang lalu. Isra ini adalah kejadian yang penuh pertandaan zaman. Isra Mi'raj kalau kita lihat dalam sejarah letak dan latar belakang sejarahnya, maka Isra Mi'raj ini tidak lain adalah satu peralihan besar, satu revolusi besar, yaitu pergantian peradaban. Pergantian peradaban lama yang peradaban lama itu bersifat rasialis, bersifat yang sempit, bersifat kebanggaan keturunan, bersifat perasaan anggun dan unggul, liberales, sopan jamin. Peradaban yang didasarkan atas kebanggaan keturunan. Mereka menganggap dirinya anak Tuhan. Mereka menganggap bangsa pilihan Allah, bangsa pilihan Tuhan. Dan sekaligus peradaban lama itu telah menjelmakan dirinya, berwujud sebagai peradaban yang sangat materialistik, yang sudah turun ke bumi, malah ke lumpur bumi. Dia tidak mengenal lagi nilai-nilai rohani, nilai-nilai immaterial, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan. Inilah peradaban lama yang dengan peristiwa Isra Mi'raj ini mengalami perpindahan. Serah terima peradaban lama tidak bisa dipertahankan lagi sebagai peradaban dunia. Sudah datang saatnya munculnya peradaban baru. Peradaban baru yang berciri satu, rahmatan lil alamin, menjadi pengayom dan menjadi untuk kesejahteraan segenap umat, segenap bangsa. Rahmatan lil alamin, dari Rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam, seluruh bangsa. Tidak ada lagi istilah Tuhannya Bani Israel, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam, Tuhannya bangsa Arab, Tuhannya kabilah-kabilah, Tuhannya suku-suku, Tuhannya daerah-daerah. Tidak ada lagi. Bahasa itu harus dihapus. Sekarang hanya ada satu Tuhan, yaitu Rabbul Alamin. Tuhan dari seluruh alam, seluruh bangsa, seluruh agama. Tuhannya hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh ada lagi perpecahan Tuhan. Tidak boleh ada lagi pengertian Tuhan berpecah belah. Tidak boleh ada lagi kepercayaan yang menganggap ada Tuhan-Tuhan besar dan Tuhan-Tuhan kecil. Tidak ada lagi. Oleh karena itu, sesuatu yang datang dari Tuhan yang demikian itu tidak bisa lain kecuali harus sesuatu ini menjadi rahmatan lil alamin.
menjadi pengayom untuk kesejahteraan seluruh manusia. Tanpa pilih bulu, tanpa pilih agama, tanpa pilih ras, tanpa pilih negara. Peradaban baru yang muncul sejak peristiwa Isra Mi'raj ini harus mempunyai ciri yang paling mendasar, yaitu ciri yang disebut lita'arafu, saling kenal mengenal satu dengan yang lain, kenal mengenal kebudayaan, kenal mengenal kepentingan, baik kepentingan ekonomi, kepentingan ilmu pengetahuan, kepentingan dan kepentingan. Lita'arafu. Tidak mungkin dunia ini akan makmur apabila didasarkan atas hubungan yang sepihak. Hanya negara besar saja yang berhak untuk mendiktekan kemauannya kepada negara-negara kecil, kepada negara-negara berkembang. Tidak mungkin. Dunia ini baru aman, baru sejahtera apabila seluruh bangsa menyadari dasar yang disebut lita'arafu, saling kenal mengenal, saling bantu membantu kepentingan satu terhadap yang lain. Peradaban baru ini harus mempunyai judul yang satu, yaitu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling tinggi nilainya di mata Allah bukan dengan gedung-gedungnya yang mencakar langit, bukan dengan industrinya yang luar biasa, bukan dengan teknik dan teknokratnya semata-mata, bukan yang paling maju dalam arti materialnya, tetapi menurut Allah, apakah itu negara, apakah itu bangsa, apakah itu masyarakat, apakah itu perorangan, yang paling tinggi terhadap peraturan alam ini. Peraturan alam yang digariskan dan yang ditetapkan oleh yang punya alam ini, yang menjadi Rabbul Alamin ini, yang menjadi Tuhannya semesta alam ini. Itulah arti atqakum. Bukan berdasar ras lagi, bukan berdasar kebudayaan masing-masing bangsa. Menurut kamus ini, maka kemajuan yang dicapai oleh bangsa yang manapun di dunia ini, itu adalah menjadi milik bersama. Pengetahuan adalah milik bersama. Kebudayaan yang baik milik bersama. Universal. Tidak ada pengetahuan barat, tidak ada pengetahuan timur, tidak ada. Tidak ada kebudayaan selatan, tidak ada kebudayaan utara. Tiap-tiap hasil pengetahuan, tiap-tiap hasil penemuan ilmiah yang bermanfaat untuk seluruh manusia adalah menjadi milik bersama. Inilah faham rahmatan lil alamin, faham lita'arafu, faham inna akramakum 'indallahi atqakum. Maaf bapak-bapak, saya minum. Di dalam Isra Mi'raj ini, semua ini kepemimpinan
peradaban baru ini dilambangkan dengan peristiwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai Imamul Qiblatain, Imamul Masyriq wal Maghrib, menjadi pemuka dari dua kiblat, kiblat yang lama beribu-ribu tahun menjadi kiblatnya seluruh umat-umat beragama dahulu, menjadi kiblatnya seluruh nabi-nabi dahulu, yaitu Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis. Ini adalah kiblat yang pertama, yang paling kuno. Kiblat yang kedua ialah Al-Masjidil Haram. Min Al-Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa. Ka'bah atau Al-Baitul Haram, jangan keliru Al-Baitul Amin. Dua kiblat ini telah diamalkan oleh Nabi Muhammad. Pertama, beliau menghadap ke Baitul Maqdis waktu sembahyang, kurang lebih 16 bulan. Kemudian datang perintah dari Allah, dari Baitul Maqdis, dari peradaban lama itu, ayo fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke peradaban baru yang dilambangkan dengan Masjidil Haram, yaitu Ka'bah sekarang. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu sungguh berat beban rahmatan lil alamin, bahwa ajaran dari Allah ini harus dirasakan sebagai rahmat bukan saja oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat-umat yang lain, oleh umat Kristen, oleh umat Buddha, oleh umat Hindu, oleh apalagi di Indonesia. Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, yang merupakan multi etnik, yang tidak kurang dari 200 suku-suku bangsa yang bertebaran di seluruh Nusantara ini. Indonesia yang cantik ini, yang merupakan mutiara, ini ternyata seperti tadi disinggung oleh Bapak Bupati, terdiri dari macam-macam suku bangsa yang mempunyai adat istiadat yang bermacam-macam, yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang bermacam-macam. Malahan kalau saya tidak salah, Indonesia yang kita cintai ini tidak kurang terdiri dari 14.000 pulau. Bayangkan, besar kecil. Maka ajaran dari Allah, ajaran dari Rabbul Alamin ini harus dapat menimbulkan rasa rahmat bagi seluruh kepulauan Indonesia ini yang 14.000. Harus dirasakan sebagai rahmatan, sebagai rahmat kasih sayang dari Allah untuk 200 suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sungguh berat. Dan tidak aneh para hadirin, kalau dalam rangkaian amanat Allah yang dinamakan rahmatan lil alamin ini timbul pertanyaan, siapakah
yang representatif untuk disebut dialah juru bicara Islam. Ini betul-betul. Ini memang saya lemparkan. Banyak orang mengatakan inilah Islam. Inilah Islam. Benarkah? Dia berhak mewakili. Apakah dia cukup bisa dipertanggungjawabkan untuk mengatakan apa yang dikemukakan itu Islam? Karena Islam ini punya ciri seperti tadi saya terangkan. Islam adalah dari Rabbul Alamin, dari Tuhannya seluruh alam ini, yang ciri khasnya adalah rahmatan lil alamin. Bukan ajaran yang menakutkan, yang menimbulkan rasa cemas dari satu golongan, satu pihak, satu bangsa. Tapi harus betul-betul diterima Islam ini sebagai amanat dari Allah, dari Tuhan semesta alam, sebagai rahmat dan kesejahteraan untuk semua. Inilah beratnya. Karena itulah maka di dalam sejarah yang dilalui oleh Islam ini selama ini 13 atau 14 abad, pasang surut naik turun, bermacam-macam pengalaman. Bukan saja pengalaman, bermacam-macam penyelewengan terhadap Islam yang pernah terjadi dalam sejarah. Entah itu penyelewengan di dalam tekad kepercayaannya, fil aqidah, apakah penyelewengan dalam pelaksanaan operasionalnya, apakah penyelewengan itu di dalam teori-teorinya. Semuanya pernah dialami. Karena itu pernah satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, hati-hati. Islam dan Islam bukan cuma dua. Islam dan Islam kelak, katanya Nabi, ada 73 Islam. Semuanya mengaku Islam. Tapi yang benar hanya satu. Yaitu yang mengikuti secara konsekuen garis saya ini. Garis rahmatan lil alamin. Yang menimbulkan ketenangan dan kesejahteraan untuk semua. Semua agama, semua golongan. Para hadirin, untuk inilah maka ada sebuah hadis yang sahih demi untuk menjamin kelestarian rahmatan lil alamin, untuk menjamin keaslian ajaran amanat dari Allah ini, dari Tuhan semesta ini. Maka Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala yab'atu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana ma yujaddidu laha amra diniha. Allah akan menurunkan, akan melahirkan, akan mengutus orang atau beberapa orang, kelompok atau beberapa kelompok yang akan mengadakan refreshing, yang akan mengadakan reforming di dalam Islam ini, sehingga Islam ini dapat diselamatkan dari debu-debu yang menempel di dalam perjalanannya. Saya mengutip apa itu artinya mujaddid.
Apa itu artinya tajdid? Reforming, pembaharu. Apakah perlu Islam ini masuk bengkel, direparasi? Apakah perlu onderdilnya diganti? Quran 14 abad yang lalu sudah menjawab. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Dengan ditutupnya Al-Quran yang 30 juz, dengan selesainya tugas Nabi selama 23 tahun, maka sempurnalah yang namanya bangunan Islam itu. Tidak perlu ditambahi lagi, tidak perlu dikurangi lagi, tidak perlu dicarikan onderdil baru, diganti, tidak perlu. Ini sudah sempurna. Tinggal soalnya bagaimana memeliharanya. Inilah, memeliharanya ini yang paling angel. Di dalam sepanjang sejarahnya Islam pernah mengalami kegoncangan-kegoncangan. Nah, karena itulah, maka kata Nabi, pada ujung setiap 100 tahun Allah akan mengutus, akan melahirkan orang atau beberapa orang, kelompok atau beberapa kelompok, atau gerakan untuk memurnikan kembali ajaran rahmatan lil alamin. Dikatakan di dalam penjelasan yang saya kutip dari salah satu kitab yang namanya Ithaf. Kitab itu yang namanya Mujaddid ialah mayubinu sunnah minad bid'ah wa yuktirul ilm wa yansur ahla wa yuzillu ahlal bid'ah. Di tempat lain qala al-Alqami ma'na at-tajdid ihya'u man daras min al-amal min al-kitab was sunnah wal amr bi muqtadahuma. Yang kesimpulannya bahwa yang namanya mujaddid yang dilahirkan setiap 100 tahun itu ialah orang atau kelompok atau gerakan untuk menjaga keaslian ajaran Islam yang otentik, yang berasal dari Nabi, yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus engkau Muhammad bukan sekedar menjadi pemimpin bangsa Arab. Oh, itu pekerjaan tidak perlu melahirkan orang seperti engkau. Bukan sekedar untuk menjadi pemimpin abadmu, tapi kamu akan kami kirim kafatan linnas untuk seluruh generasi dan menjadi rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat Allah atas seluruh alam. Para hadirin, ini secara kebetulan kita mengadakan peringatan Isra. Justru di ambang pintu ujung 100 tahun. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun Hijrah. Yang ini kita berada yaitu tahun 1399 sekarang. Ini tahun depan genap 1400. Jadi kalau menurut hadis ini yang dikatakan oleh tukang nyeleksi hadis Imam Al-Iraqi, sanaduhu sahih, sanadnya bisa dipertanggungjawabkan, jalurnya ini. Jadi ini adalah hadis sahih. Artinya tahun depan ini kita sudah berada di ambang, di ujung 100 tahun. Karena itulah saudara-saudara, saya menilai banyak orang terkejut. Apakah ini yang dimaksud? Apakah ini yang dimaksud?
Ada orang yang mengomentari tentang revolusi Iran oleh Khomeini. Ada orang yang mengomentari bagaimana peranan penghasil minyak Timur Tengah, yang kebetulan mereka adalah pemeluk Islam. Tapi maaf para hadirin, saya tidak ingin melihatnya dari sudut politik. Saya ingin kembali kepada ajaran Islam itu sendiri, yang menurut saya ajaran Islam itu yang rahmatan lil alamin itu, yang harus mempunyai ciri-ciri toleransi itu, yang harus mempunyai ciri-ciri tidak a priori itu, yang mempunyai ciri-ciri tidak mengenal ekstremisan, kekanan-kananan atau kekiri-kirian itu. Ini ditentukan oleh dua faktor. Pertama, kebenaran ajaran itu ansih. Kebenaran Al-Quran itu sendiri. Berilah kesempatan Al-Quran. Berilah kesempatan ajaran ini berkembang. Berilah kesempatan ajaran ini berdialog. Ini satu. Jangan difitnah. Jangan dihalang-halangi. Jangan dipalsu fakta-faktanya. Jangan dibelok-belokkan penafsirannya. Berilah secara utuh kesempatan ajaran ini untuk memperkenalkan dirinya secara bebas. Ini satu. Faktor yang kedua, keikhlasan daripada pejuang-pejuangnya, keikhlasan daripada pendukung-pendukungnya. Dia mendukung, dia berjuang hanya untuk kemenangan ajaran rahmatan lil alamin. Ajaran yang akan menimbulkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Tidak ada pamrih-pamrih yang lain. Tidak ada tujuan-tujuan yang melatar belakangi yang lain. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Yang benar-benar prajurit-prajurit yang menjunjung tinggi titah dan firman Allah, itu yang akan mencapai kemenangan kelak. Ajaran rahmatan lil alamin, biarkan dia berjalan. Berikan dia kesempatan untuk berdialog. Ja'al haq wa zaqal batil. Yang benar akan datang dan teguh, sedang yang batil akan hancur. Ini dua faktor inilah yang akan menentukan. Oleh karena itu, mulai sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjuangkan siang malam, yang diperjuangkan sepanjang sejarahnya adalah kesempatan. Kesempatan untuk memberikan kebebasan kepada ajaran Allah ini untuk berkembang. Sehingga pernah satu waktu Nabi mengorbankan prestisenya,
mengorbankan kehormatan dirinya, sehingga diprotes oleh sahabat-sahabatnya, yaitu peristiwa yang terkenal dengan nama Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Di dalam persetujuan ini antara pihak penguasa Quraisy, kafir Quraisy Mekah, dan pihak Nabi, ternyata tercantum hal-hal yang menyinggung prestise Nabi, tetapi Nabi mau menandatangani perjanjian ini. Demi apa? Hanya demi kebebasan bergerak dari ajaran rahmatan lil alamin. Yang penting di dalam Sulhul Hudaybiyah bagi Nabi, bahwa dengan perjanjian ini pihak musuh telah menandatangani untuk tidak ganggu-mengganggu, untuk tidak rongrong-merongrong, tidak untuk jegal-menjegal, tidak untuk perang-memerang selama 10 tahun. Dan artinya selama 10 tahun Nabi diberi hak untuk mengembangkan ajaran rahmatan lil alaminnya ini kemanapun. Ke Mekah, ke Bizantium, ke Romawi, ke Persia, tidak boleh dihalangi oleh penguasa yang selama sekian belas tahun selalu mengejar-ngejar Nabi, selalu mengejar Nabi. Sehingga Sulhul Hudaybiyah ini, yang kalau dilihat materinya sama sekali tidak simpatik. Ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah. Katanya delegasi pihak Quraisy, maaf, minta diganti ini judul ini. Ini Muhammad Rasulullah itu mulai kapan, katanya dia. Kalau kamu pagi-pagi sudah mengakui Tuhan sebagai Rasulullah, buat apa kita bertengkar selama ini? Buat apa kita mengadakan persetujuan ini? Lalu maunya Tuhan apa? Tulis, Muhammad anak Abdullah. Baik, baik, katanya Nabi. Baik, Ali bin Abi Thalib, ini penulisnya ini. Ayo hapus itu. Rasulullah itu, hapus. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini adalah persetujuan yang disepakati oleh Muhammad anak Abdullah dan pihak Quraisy. Sayyidina Ali tidak mau. Detik. Bagaimana tanganku ini akan menghapus kata-kata Rasulullah? Maaf Nabi, saya tidak sanggup. Tidak sanggup. Ini lebih dari nyawa saya ini Rasulullah. Kalau begitu, tunjukkan saya. Tanganku ini, tunjukkan. Mana itu tulisan itu? Beliau buta huruf. Beliau buta huruf, buta tulis, buta baca. Tunjukkan mana itu Rasulullah. Ya maaf Nabi, ini. Ya, itu. Juga kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini kata kita orang Arab jahiliyah ini tidak pernah mengenal ini apa ini, istilah apa ini? Ini kan kepunyaan sampean ini. Bikinlah kata-kata yang umum saja. Bagaimana? Bismillahumma. Dengan namamu ya Allah. Cukup. Ya baik. Robah kata Nabi. Begitu besar pengorbanan Nabi. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu kuat ini. Apa dikira kita ini tidak berani perang, Pak? Katanya. Apa dikira kami ini tidak berani berjibaku untuk gugur syahid mempertahankan ajaran agama ini, mempertahankan kehormatan Nabi ini? Nabi senyum, menangis. Memang betul tinjauan luar biasa. Bagaimana akal kita bisa menerima kalau ada orang dari penduduk Mekah yang dikuasai orang kafir lari ke Madinah, yaitu
yang dikuasai Nabi. Kalau ada orang lari dari Mekah ke Madinah, maka orang ini harus dikembalikan oleh Nabi. Tidak boleh diterima. Tapi kalau ada orang dari Madinah lari ke Mekah, orang Mekah tidak harus mengembalikan. Ini bagaimana ini? Ini kan berat sebelah. Tapi diterima oleh Nabi. Terima Nabi. Ya, saya terima. Banyak orang tidak ngerti. Sekilas lalu itu memang berat sebelah. Tapi Nabi memang rahmatan lil alamin. Pihak musuh merasa puas, merasa menang sekalipun dia sebenarnya kalah. Pertama kekalahannya, dia telah mengakui kenyataan secara de facto dan de jure. Timbulnya kekuatan baru yang namanya Muhammad Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, yaitu penguasa Madinah. Ini sudah diakui dengan adanya perjanjian di sana. Padahal kemarin dianggap maling, dianggap burun ini, dianggap pengungsi yang membuat kekacauan dalam negeri. Tapi sekarang berhadapan di meja perundingan sebagai dua pihak yang setanding. Ini sebenarnya kesalahan yang paling parah yang tidak disadari oleh orang kafir Quraisy. Kalau ada orang Mekah lari ke Madinah, itu artinya orang yang sudah tidak kuat imannya, dia ingin bergabung dengan Nabi. Biarlah saya kembalikan. Orang yang sudah berani bertekad meninggalkan rumah tangganya, halamannya, negerinya, hanya demi untuk menyelamatkan imannya, ini bisa dipercaya. Biar saya kembalikan. Dia tidak akan hangus, tidak akan lebur di dalam kejahiliannya Mekah. Bahkan diharapkan dia akan menjadi juru dakwah yang dengan diam-diam dia bergerak mengajak tetangga-tetangganya. Tetapi kalau ada orang lari dari Madinah, dari Nabi, itu tidak mungkin kecuali orang munafik. Kecuali orang yang memang menyatakan berpihak kepada musuh. Buat apa kita memelihara mereka? Biarkan aja dia pulang ke kandangnya. Ini kalau kita pertahankan di sini, dia jadi test de colonne. Menjadi mata-mata musuh dalam selimut. Di sini hebatnya Nabi. Rahmatan lil alamin. Pihak musuh merasa menang padahal kalah. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Yang penting bahwa selama 10 tahun orang kafir yang selama ini mengganggu terus-menerus, yang menghantui dakwah, menghantui penyebaran agama Islam selama ini, telah berjanji selama 10 tahun akan memberikan kebebasan dakwah kepada Rasulullah dan tidak boleh diganggu, apalagi diperangi. Ini yang paling penting. Karena itulah ditandai sejak adanya perjanjian yang dikenal dengan Sulh Hudaybiyah itu ke raja-raja Persia, ke raja-raja Romawi Timur, ke raja di Egypt, Mesir, ke Yaman dan sebagainya. Saudara-saudara, saya memang sengaja berangkat dari sini oleh karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini alhamdulillah saya katakan bahwa ujung abad yang akan datang ini mudah-mudahan merupakan abad yang penuh harapan bagi rahmatan lil alamin. Oleh karena apa, saudara-saudara? Sekalipun ini berita-berita seperti ini tidak banyak dilansir, tidak banyak diketahui umum, memang rupanya sangat terbatas. Tetapi dari celah-celah berita yang aktual, saya menganggap ada 3 berita yang penting. Yaitu keluarnya satu dokumen yang sebut saja dokumen Vatikan yang berisi 150 halaman
sebagai pergantian sikap resmi Vatikan dari Paulus ke-6 yang diterbitkan tahun 1970 dan 72, di mana di situ mempunyai judul orientasi untuk dialog antara umat Kristen dan umat Islam. Yang isinya dokumen Vatikan ini mengajak kepada dunia Kristen untuk melemparkan jauh image, gambaran yang diperoleh umat Kristen selama ini tentang Islam, yaitu image pusat yang telah diwarisi dari masa yang silam, atau image yang salah karena didasarkan prasangka dan fitnahan. Tanggal 24 April tahun 74, seorang kardinal yang bernama Kardinal Pignedoli, dia menjadi ketua Departemen Urusan Non-Kristen di Vatikan, mengadakan kunjungan resmi atas nama Baginda Paulus ke-6. Mengadakan kunjungan menemui Sri Baginda Faisal almarhum Raja Saudi Arabia. 6 bulan sesudah itu, yaitu bulan Oktober tahun 74, Paulus ke-6 menerima secara resmi kunjungan ulama-ulama Islam dari Saudi Arabia. Malah sempat mengadakan diskusi tentang hak-hak manusia dalam Islam. Ini peristiwa sangat penting sekarang. Ini mestinya harus ditulis dengan huruf besar ini. Tapi ya, rupanya tertulis nyelempit, hurufnya kecil, halamannya entah halaman 3 atau 4 gitu. Tapi ini bukan main. Sebab terus terang saja, dunia barat masih banyak kaum terpelajar yang masih berpikir seperti yang dilukiskan oleh peninggalan orientalis, yang secara a priori menolak untuk menyelidiki dan mempelajari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Kardinal Pignedoli yang saya katakan, ketua Departemen Urusan Non-Kristen itu, yang datang atas nama Paulus menemui Raja Faisal almarhum, itu dengan membawa pesan khusus dari Paulus, yaitu yang berisi rasa hormat dari Paulus ke-6, yang diiringi keyakinan yang mendalam tentang kesatuan dunia Islam dan dunia Kristen, yang kedua-duanya sama-sama menyembah satu Tuhan. Sebab selama ini, saudara-saudara, di dunia barat itu kalau disebut Allah, itu dinyek. Allah itu kata-kata menurut mereka, orang barat, itu Tuhannya orang Islam. Seolah-olah kalau Tuhannya orang Islam bukan Tuhannya orang Kristen. Nah, ini sekarang alhamdulillah sudah mendapat saling pengertian yang baik. Bahwa yang disembah oleh seluruh agama, khususnya oleh Islam dan Kristen, adalah Tuhan yang satu itu juga. Yang oleh istilah Islam disebut Allah. Nah, ini rupanya sudah ada saling pengertian. Kalau kita melihat betapa selama ini, saudara-saudara, dunia barat dengan kaum orientalis malah pernah, menurut kutipan saya di sini, seorang pujangga besar yang bernama Voltaire itu pernah menulis pada tahun 1741 tentang yang namanya Muhammad atau fanatisme.
Itu judul buku. Muhammad atau fanatisme. Jadi disamakan dengan fanatisme. Ini ternyata mendapat dukungan. Ini maaf kalau saya ini membongkar ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk perbandingan. Di mana oleh Paus Benedict yang merupakan paus yang terbesar pada abad 18, dari paus ini tidak ragu-ragu mengirimkan salib dan restunya kepada Voltaire. Yang isi buku itu tidak ada lain kecuali ngenyek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memburuk-burukkan ajaran-ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Sehingga sampai yang terakhir, dan ini disingkap sendiri oleh dokumen Vatikan itu yang terbit pada tahun 70 dan 72, yaitu sisa-sisa di mana dokumen Vatikan ini yang dikeluarkan resmi atas nama Roma Katolik, pimpinan tertinggi dari Roma Katolik, mengadakan perbaikan terhadap kesalahan selama ini, yaitu anggapan satu, bahwa Islamnya Muhammad inilah yang mengajarkan fatalisme, menyerah kepada nasib, gelundung semprot, melumpuhkan daya ikhtiar manusia, melumpuhkan bangsa. Itulah Islam. Menyerah kepada takdir, kepada nasib. Ini satu. Dua, tentang pengertian bahwa Islam mempunyai kerakusan untuk memaksa orang lain untuk masuk Islam. Memaksa orang lain untuk disunat. Ada lagi yang mengatakan sisa-sisa yang paling parah. Anggapan bahwa Islam adalah agama yang menyebar rasa takut di kalangan pemeluk-pemeluknya, rasa takut kepada Tuhan. Tuhan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, kata mereka. Tuhan itu adalah penuh kasih sayang, katanya. Tuhan itu ya bukan momok. Tuhan itu bukan hantu. Bukan lambang kekejaman dan kebengisan. Tapi adalah lambang cinta kasih yang terlimpah. Ini. Anggapan lagi bahwa Islam tidak mempunyai moral, etika moral. Islam tidak mengenal tata susila. Orangnya liar-liar, dan aturan, kasar-kasar, tidak punya peradaban, alias biadab. Ini anggapan. Malahan ada lagi yang mengerikan. Islam adalah agama yang mengajarkan fanatisme. Salah bener Islam. Tak gelem awas mantan jotos. Sabil. Ini paham ini sudah berabad-abad tertanam dalam benaknya dunia barat. Dan maaf, merembes pengertian yang salah tentang Islam ini ke dunia timur. Sampai orang-orang yang membaca literatur barat tentang Islam, dia sendiri tidak pernah pelajari Islam dari sumbernya, apalagi dari bahasa aslinya, bahasa Quran. Dia mempelajari Islam hanya dari buku-buku barat yang ditulis oleh orientalis itu. Mereka masih sampai hari ini menganggap bahwa Islam mengajarkan fanatisme buta. Islam mengajarkan menang sendiri, mau benar sendiri, dan mau memaksakan kemauannya kepada orang lain.
Ini disadari oleh dokumen Vatikan ini. Ini harus dirubah. Paham yang begini ini harus dirubah. Malahan dikatakan ada lagi. Nah ini penjelasannya saya kutip. Nanti sumbernya saya akan terangkan. Pengertian tentang jihad fi sabilillah. Ini oleh dokumen Vatikan itu dijelaskan begini. Ini terjemahannya. Sebenarnya jihad fi sabilillah itu bukan nyembelih orang supaya masuk Islam. Bukan. Bukan itu artinya jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ialah, ini keterangan dokumen Vatikan, merupakan usaha keras untuk menyiarkan agama Islam. Usaha keras untuk menyiarkan agama Islam dan mempertahankannya. Mempertahankan agama Islam terhadap orang-orang yang melakukan agresi. Ini penjelasan dari dokumen Vatikan itu yang dikeluarkan tahun 70 dan 72 cetak ulang oleh Sekretariat Vatikan, yaitu pimpinan tertinggi dari Roma Katolik. Para hadirin, ini semua adalah saya ambil dari keterangan seorang dokter ilmu jiwa yang akhirnya beliau ini termasuk sarjana yang juga dokter mengenai penyelidikan ilmiah tentang keorisinalan agama dan kitab-kitab sucinya, seorang bangsa Prancis yang bernama Dr. Maurice Bucaille, yang bukunya ini telah disalin di dalam bahasa Indonesia. Silahkan saudara menyocokkan keterangan saya ini, yaitu dengan nama Bible, Quran, dan Science Modern. Ini dialih bahasa, diterjemahkan oleh Profesor Dr. H.M. Rashidi. Ini pengambilan saya. Ini saudara-saudara, sejak peristiwa itu Islam diberi jalan di Eropa, dan alhamdulillah saudara-saudara, sekarang Islamic Center bermunculan di barat sekarang. Orang berminat untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri sekarang. Masjid-masjid sekarang didirikan di ibu kota Eropa dan Amerika. Malahan di Italia, di Vatikan sendiri sekarang telah diperoleh izin untuk mendirikan masjid yang tentunya lebih hebat dari Masjid Al-Baitul Amin. Itu berita yang pertama. Dunia Barat menghadapi abad yang akan datang sudah dibuka orang pintunya. Islam diperkenankan untuk berdialog sekarang dalam suasana kekeluargaan dan demi menegakkan fakta-fakta ilmiah. Baru-baru ini saya sempat ketemu sendiri dengan utusan dari dunia timur, di mana sekarang di Jepang didirikan Japan Islamic Congress yang dipimpin oleh seorang Jepang tulen, seorang Profesor Dr. Shoki Futaki namanya. Utusannya datang dan secara kebetulan saya ketemu sendiri dengan utusannya, sebab Dr. Shoki Futaki berhalangan datang. Menyatakan bahwa di Jepang sekarang ini, bangsa Jepang yang memeluk Islam sekarang sudah terdaftar dalam Japan Islamic Congress ini 250.000 orang. Ini perhimpunan Jepang Islamic Congress ini menerangkan kepada kita
bahwa di sana di Jepang sekarang sudah dicetak 1 juta Quran bahasa Jepang. Ini 1 juta Quran Jepang ini yang 250.000 diserahkan kepada seluruh penerbit mass media di Jepang. Dan yang 200.000 dibagi-bagi ke seluruh hotel-hotel di Jepang. Di mana Quran Jepang ini akan ditempatkan di tiap kamar di hotel-hotel di seluruh Jepang. Dan dia datang ke Indonesia mengajak untuk mengadakan kerjasama dengan umat Islam di Indonesia dalam bidang dakwah, bidang pendidikan. Nah, ini saya pikir satu waktu dengan Baitul Amin. Nah, ini pada satu waktu ini menggugah. Baitul Amin harus ikut serta di dalam kerja besar, kerja sejarah ini, saudara. Mereka mengatakan kami sudah siap untuk merencanakan mengajarkan Al-Quran, baik bacaannya maupun isinya, kepada sedikitnya 71 juta bangsa Jepang. Malahan datang ke sini minta kepada Profesor Dr. Hamka, kepada Dr. Andes Haji Lukman Harut, kepada Kiai Haji Ahmad Syekhu, supaya mau menjadi penasehat dari Jepang Islamic Congress itu. Saudara-saudara, seorang ahli sejarah mengatakan, yaitu kalau saya tidak salah namanya Lothrop Stoddard, beberapa puluh tahun yang lalu, dialah yang dengan pandangan dan sorotan historisnya, dia ahli sejarah, telah mengatakan pagi-pagi bahwa Asia, Afrika tidak pada ujung tahun ini akan membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan imperialisme dan kolonialisme. Dan terbukti. Dia pernah mengatakan, satu waktu nanti, kalau Jepang telah menerima Islam, maka kebangkitan Islam sebagai ajaran tidak bisa dihalang-halangi lagi. Ini ramalan dia. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Kalau sekarang Jepang dulu menyerbu dengan orangnya, serdadunya, menyebar di sini ke gunung-gunung, dan sekarang menyebar di seluruh pelosok desa kita dengan barang-barangnya, dengan Toyotanya, dengan radionya, dengan segala-galanya. Mudah-mudahan dari Jepang terbit matahari Islam menyebar di daerah-daerah. Ini saudara-saudara saya yakin, inilah harapan, inilah tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita sadari. Malah saya terus terang saja, saudara-saudara, tadi pagi saya membaca berita kecil dari RRT yang sekarang mengalami perubahan, di mana di sana Perhimpunan Islam Cina mencetak ulang kitab suci Al-Quran, di mana diterangkan bahwa di sana yaitu dibentuk yang namanya Lembaga Akademi Ilmu Pengetahuan Sosial Xinjiang, daerah Xinjiang yang berada di ujung barat Tiongkok, telah merampungkan penterjemahan ke bahasa Cina, bahasa Tionghoa, dari bahasa Uighur, yaitu tentang mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Juga mengadakan penelitian tentang sejarah Islam di Xinjiang. Ini sikap lunak rejim sekarang. Ini menurut istilah mereka, sesudah disingkirkannya tokoh-tokoh Marxis radikal yang disebut 4 sekawan. Sebab di daratan Tiongkok RRT, di sana sedikitnya 20 juta umat
bangsa Cina yang beragama Islam. 20 juta, saudara, yang selama ini tidak mendapat kesempatan. Sekarang agak dilonggari rupanya. Dilonggari, entah, saya tidak tahu faktornya apa, untuk apa, saya tidak mau melihat latar belakang. Saya ingin latar muka saja. Saudara-saudara, sungguh pun masih menjadi kenyataan di RRT sampai hari ini, penyebaran ajaran ateisme masih mendapat prioritas utama dalam masalah keagamaan. Tetapi satu hal yang harus kita sambut dengan rasa gembira, bahwa di sana suku-suku yang dinyatakan suku minoritas, suku-suku Uighur, suku-suku Han, suku-suku Hui, ini sudah mulai, terutama 6 suku yang terkenal sebagai pemeluk Islam, telah mulai diberi kesempatan untuk ngaji tentang Quran, ngaji tentang Islam, ngaji dan mengamalkan ibadatnya. Ya, dengan maksud apa? Walhasil kita lihat kenyataan ini harus kita sambut dengan gembira. Saudara-saudara sekalian, nah itulah kalau kita melihat ini, maka Isra Mi'raj ini, saudara-saudara, terutama yang diselenggarakan di sini, kalau kita mau menjelajahi, mau mengaji dari Isra Mi'raj untuk menjamin bahwa Islam ini merupakan ajaran rahmatan lil alamin. Menurut konsep Isra, harus mempunyai 4 dimensi. Ajaran Islam harus dilihat dari 4 dimensi. 1 tahun yang lalu saya sudah pernah menyinggung bahwa di dalam peristiwa Mi'raj ini, di mana Nabi dibawa dan diperlihatkan kepada macam-macam yang namanya alam. Alam makro, alam besar. Yang di dalam Islam ada keterangan begini. 1, alamul mulk. Alam fisik. Alam ini yang kita lihat. Ini dijelajahi oleh Nabi di dalam sekejap malam Isra Mi'raj itu. Dari Mekah ke Palestina. Ada lagi yang namanya alamul malakut, atau yang kita namakan alam gaib. Nabi menerawang terus Mi'raj, yang dikatakan langit apa langit itu? Itu sebenarnya bukan langit-langit fisik. Bukan. Mana Pak? Katanya ada pintunya, digedor-gedor. Itu kan anak SD itu. As-samawati as-sab'a, 7 langit itu adalah masuk alamul gaib, alamul malakut. Bukan. Kalau ini yang nampak mata, di mana astronot ini pernah menjelajahi, ini namanya as-sama'id dunya. Ini namanya masih daerah alam muluk, alam syahadah, alam fisik. Tapi kalau yang ditempuh Isra Mi'raj ini, tidak dinamakan mukjizat. Kalau cuma itu orang astronot Amerika, astronot dari Rusia itu sudah sama dengan Nabi kalau begitu. Tidak perlu adakan peringatan Isra Mi'raj. Adakan saja peringatan astronot. Bukan sekedar alam ini yang dijelajahi. Kalau disebut langit-langit 7, itu adalah nama dari alam gaib. Yang di dalam istilah Islam disebut alam malakut. Alam malakut, alam gaib. Ada lagi yang lebih gaib lagi, yang namanya alam jabarut. Alam yang abstrak, alam pengertian-pengertian, alam yang tidak bisa dicarikan perbandingannya di alam bumi ini.
Ada lagi yang lebih lagi dari itu. Alam yang tidak bisa diomongkan, diceritakan. Alam yang tidak bisa bahasa ini menceritakan. Kamus bahasa habis. Semua rasa perasaan, kehalusan, rasa habis untuk melukiskan alam yang keempat. Ini yang namanya alamul izzah. Keempat alam ini diperlihatkan di dalam Isra Mi'raj. Yaitu alam makro, alam besar. Yang ini hebatnya. Gambaran empat alam ini diperkecil oleh Allah. Disatukan empat alam ini di dalam tubuh manusia ini. Tubuh kita ini adalah himpunan dari empat alam itu. Ini alam mikro, alam kecil, yang menghimpun empat aspek, empat dimensi. Orang baru dinamakan beragama yang benar. Kalau dia bisa memfungsikan empat dimensi dari tubuhnya, kekuatan daya, rohnya, daya akalnya, daya ciptanya, daya perasaannya, yang macam-macam namalah, apa namanya itu, kesusastraan, apa rasa estetik, keindahan. Walhasil manusia ini jangan diukur perutnya tok. Jangan diukur dia tukang makan rumput seperti kambing. No, tidak. Karena itulah kita salib. Kita harus bangga dan bersyukur bahwa pembangunan 5 tahun pelita, pembangunan Indonesia ini bukan membangun perut, bukan membangun mulut, bukan membangun aspal, bukan. Loh, jadi enggak, iya, tapi bukan cuma itu toh. Tapi yang terutama pembangunan 5 tahun yang dilancarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berpancasila ini adalah pembangunan manusiawi. Ini hebat kan? Karena itu, kalau ada orang yang masih ragu-ragu terhadap pembangunan 5 tahun yang manusiawi ini, kasihan dia, ketinggalan sepur dia, ketinggalan bis. Betul. Umat Islam harus cancut tali wosok, harus ikut serta menurut kemampuan dan lapangannya untuk mengambil bagian yang terbesar di dalam pembangunan 5 tahun. Karena pembangunan 5 tahun ini memang judulnya yang besar adalah membangun manusia Indonesia. Pembangunan manusiawi dalam arti 4 dimensi itu. Bukan hanya otaknya yang akan dibangun. Bukan hanya inteleknya saja yang dibangun. Bukan hanya ekonominya saja yang dibangun. Tetapi yang akan dibangun adalah lambang dari Isra Mi'rajnya manusia sebagai alam mikro, sebagai alam kecil. Allah kepada Nabi kita pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Saudara-saudara, saya tidak akan ngomong terusan ya. Ini Quran saya juga hampir putus ini. Ya, juga saudara tentunya ya sudah keju ini ya oleh lugu ini pinaraan. Jadi saya mohon maaf. Cuma saya ingin mohon perhatian kepada mubalik, kepada juru dakwah, kepada ulama-ulama, kepada pemimpin-pemimpin Islam yang saya katakan tadi mempunyai tugas yang sangat berat. Bagaimana menempatkan diri ini sebagai juru bicara yang representatif untuk menerangkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan kesusu. Inilah Islam. Inilah Islam.
Padahal orangnya sendiri tidak pernah mengenal Islam. Ya maaf, ini bukan saya ngeritik ini saudara. Saya khawatir Islam ini nasibnya, kasihan saya Islam ini. Islam sebagai testamen terakhir, wasiat terakhir dari Allah. Ini amanat terakhir dari langit untuk bumi, tidak akan turun lagi amanat sesudah ini. Janganlah disia-siakan amanat. Marilah kita pelihara, marilah kita selami, marilah kita pelajari sebaik-baiknya. Untuk memahami kandungan Isra Mi'raj, saudara-saudara, saya ingin menganjurkan, cobalah baca itu. Satu surat yang diberi nama 3. Dan penamaan 3 itu sekaligus merupakan aspeknya Isra Mi'raj. Yaitu yang disebut surat Bani Israil 1. Juga disebut surat Isra. Juga disebut surat Subhana. Maha besar, maha kagum. Ini nama. Sebab apa? Kalau kita mempelajari peristiwa Isra Mi'raj dari urutan ayat-ayat dalam surat itu, surat Isra itu, kita akan menemukan di sana. 1, tentang kebesaran Isra Mi'raj itu sendiri. Baik dilihat kecepatan waktunya, maupun tujuan perjalanannya, yang memasuki alam gaib, yang bertemu dengan Tuhan sendiri, bertemu dengan rasul-rasul yang dulu, yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun meninggal, di mana tujuan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi, bertemu dengan malaikat-malaikat, bertemu dengan yang namanya sorga, bertemu dengan apa yang namanya neraka, bertemu dengan apa yang namanya Sidratul Muntaha, Mustawa. Jadi kalau dibanding sama astronot itu yang sampai di bulan, bukan apa-apa itu, saudara. Itu alam fisik itu belum seperti keluar biasaannya Isra Mi'raj ini. Dan juga terletak dalam kebesaran caranya melakukan perjalanan. Ini tidak pakai kendaraan yang model-model atau kapsul apa, enggak. Ya biasa pakai begini ini Nabi terus naik itu diantar malaikat. Ya apa lah, justru ya apanya ini yang enggak bisa ini ditanyakan. Di sini berhenti ya apa itu. Karena itu jangan coba-coba anak-anak muda ini, ya terutama intelek Islam, jangan mengintelekkan Isra Mi'raj. Ini maaf, mau diotak-atik dicara akal. Nek Isra Mi'raj wis kena diotak-atik nganggo akal, dudu mukjizat wis. Dudu iku astronot iku jenenge. Sudah masuk lingkaran hukum ilmu alam itu. Ini justru tidak, ya, sudah di luar nih hukum ilmu alam itu. Inilah antara lain. Tapi di dalam surat itu juga kita lihat ayat-ayat yang menerangkan tentang di samping kebesaran Isra Mi'raj, juga kebesaran alam cakrawala ini. Kebesaran ilmu alam itu loh, yang sudah bisa dijelajahi oleh astronom. Juga digambarkan kebesaran Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang tidak mempunyai daerah yang terbatas. Juga di sana digambarkan kebesaran Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang terakhir, yang sampai detik ini masih tetap otentik dan asli orisinil. Seperti yang dinyatakan oleh dokter tadi itu, penyelidik dari Perancis tadi itu, Dr. Maurice boleh. Juga tentang kebesaran alam arwah, bahwa kalau kita